Coba bayangkan kamu sedang berada di suatu tempat di tengah keramaian, tapi kamu justru merasa seperti orang yang paling pendiam di sana. Mungkin itu sebuah acara pertemuan atau sekadar nongkrong dengan teman-teman. Di sana ada wanita yang menarik perhatianmu. Kamu ingin tampil berbeda, tetapi kamu tahu kamu bukan tipe orang yang banyak bicara, bukan yang suka mencari perhatian. Siapa kamu dalam cerita ini? Kamu adalah seseorang yang lebih memilih berbicara sedikit, tapi menginginkan pengakuan. Kamu ingin menarik perhatian tanpa harus menjadi pusat perhatian, ingin menarik seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar suara kamu, kan? Masalahnya sederhana, kamu pendiam, dan mungkin banyak orang berpikir bahwa menjadi pendiam itu artinya tidak bisa menonjol atau menarik perhatian. Banyak yang berasumsi bahwa wanita cenderung tertarik pada pria yang bisa menguasai percakapan, yang penuh dengan energi dan humor. Tapi, apakah itu benar? Apakah benar kita harus berisik untuk menarik perhatian? Solusinya, teman-teman, ada di tangan kita sendiri. Bukankah sudah banyak yang bilang tidak perlu menjadi seseorang yang kamu bukan hanya untuk disukai? Justru, kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu dengan cara yang lebih tenang, lebih penuh makna, dan yang terpenting, lebih otentik. Tapi, tentu saja ada rintangan. Dunia ini seringkali memberi tekanan agar kita berubah agar diterima. Wanita pun seringkali melihat pria dari cara berbicara mereka, dan kamu merasa seperti harus berbicara lebih banyak agar terlihat menarik. Tapi, bukan itu yang kita butuhkan. Terkadang, menjadi diri sendiri itu yang paling sulit. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kebisingan dunia ini? Tindakan pertama yang perlu kamu lakukan adalah merubah pandangan kamu tentang pendiam itu sendiri. Jangan berpikir bahwa kekurangan berbicara adalah hal yang merugikan. Sebaliknya, lihat itu sebagai kelebihan. Positivitas yang kamu pancarkan lewat sikap tenang, bukan perkataan, bisa jauh lebih menawan. Namun, ada kemungkinan ini tidak berjalan mulus. Mungkin kamu akan merasa ragu, mungkin situasi jadi canggung, atau mungkin wanita itu malah lebih tertarik pada orang lain yang lebih vokal. Itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari perjalananmu. Justru, itu adalah momen untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi dunia sosial. Hasil akhirnya, jika kamu bisa tetap tenang, jujur dengan diri sendiri, dan tetap positif, kamu akan melihat bahwa perhatian itu datang tanpa paksaan. Wanita tidak selalu mencari percakapan yang hebat. Mereka lebih sering mencari ketenangan dan kepercayaan diri dalam diri seseorang yang bisa membiarkan dirinya menjadi diri sendiri. Sekarang pikirkan sejenak, apa yang benar-benar kamu inginkan? Apakah kamu ingin berubah hanya untuk mendapatkan perhatian sesaat? Atau kamu ingin dihargai karena siapa kamu sebenarnya? Mungkin ini saatnya untuk mulai berani jadi diri sendiri di tengah dunia yang serba ribut ini. Jadi jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena percayalah, kita semua punya cara unik untuk menarik perhatian dunia dan ini baru permulaan. Tunggu sampai akhir karena ada lebih banyak hal menarik yang akan kamu pelajari. Pernahkah kamu mendengar ungkapan energi itu menular? Coba pikirkan, saat kamu berada di suatu tempat yang penuh orang, mungkin ada satu orang yang tiba-tiba memasuki ruangan dan meskipun tidak banyak bicara, atmosfernya seketika berubah. Kamu merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan mungkin lebih tertarik pada orang tersebut. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kekuatan energi positif yang mereka pancarkan. Kamu adalah orang yang mungkin tidak berbicara banyak, tapi sebenarnya bisa mempengaruhi suasana hanya dengan kehadiranmu. Masalahnya, dunia seringkali menganggap bahwa untuk menarik perhatian, kamu harus mengeluarkan kata-kata dengan keras, penuh semangat, atau bahkan melempar lelucon. Namun, kenyataannya, apa yang kamu rasakan lebih penting daripada apa yang kamu katakan.
Kamu ingin wanita merasa tertarik padamu, tapi tanpa harus berteriak atau memaksakan diri. Mungkin kamu merasa bahwa menjadi pendiam berarti kamu harus tampil kurang menarik, bahwa energi positifmu akan tenggelam dalam keramaian. Bukankah dunia ini cenderung menghargai kehebohan, bukan ketenangan? Itu adalah tantangan besar, terutama ketika banyak orang berusaha menarik perhatian dengan cara yang sangat eksplosif. Tapi inilah solusinya. Sebarkan energi positifmu meski tanpa banyak kata. Ketika kamu berada di sekitar orang, tunjukkan bahwa kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Senyuman kecil, cara kamu mengamati lingkungan dengan ketenangan, atau bahkan hanya sikapmu yang ramah dan terbuka, itu semua adalah bentuk energi positif yang sangat kuat. Jangan remehkan pengaruhnya. Namun, ada kemungkinan ini tidak langsung berhasil. Mungkin wanita itu tidak langsung tertarik, atau mungkin kamu merasa canggung karena tidak tahu harus berkata apa. Itu bukan berarti energi positifmu gagal. Itu hanya butuh waktu untuk meresap. Jangan terburu-buru, hasil akhirnya kamu akan mulai merasakan perbedaan. Energi positifmu akan menarik orang-orang yang memang cocok dengan vibrasi yang kamu miliki. Ini adalah cara yang jauh lebih alami dan penuh makna untuk membangun hubungan tanpa harus berusaha keras menjadi seseorang yang kamu bukan. Sekarang pikirkan, apakah kamu benar-benar ingin menunjukkan dirimu yang ideal menurut standar orang lain, atau kamu lebih ingin dihargai karena keaslianmu? Sebarkan energi positif itu dan lihat bagaimana dunia merespon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa energi positif memengaruhi hubungan sosial, kebahagiaan, dan kesejahteraan mental secara signifikan. Dengan sikap optimis dan terbuka, kamu tidak hanya menciptakan suasana yang nyaman bagi orang lain, tapi juga membangun ketahanan emosional dan kesehatan mental untuk dirimu sendiri. Jadi, ketika kamu memilih untuk menyebarkan energi positif, kamu sebenarnya tidak hanya memengaruhi orang-orang di sekitarmu, tapi juga memperkuat dirimu untuk menghadapi hidup dengan lebih bijaksana. Pada akhirnya, energi yang kamu pancarkan adalah cerminan dari siapa dirimu, dan itulah yang membuat orang tertarik, bukan hanya pada kepribadianmu, tapi juga pada ketenanganmu. Terkadang dalam interaksi sosial, kita tidak bisa menghindari sindiran atau candaan yang mungkin sedikit mengganggu. Jika kamu pendiam, mungkin sindiran seperti ini bisa terasa lebih menohok. Namun, reaksi yang kamu tunjukkan terhadap sindiran ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana orang lain melihatmu. Bayangkan situasi ini, kamu sedang berbicara dengan seorang wanita dan dia tiba-tiba berkata, "Kamu ini kayaknya orangnya misterius banget ya, suka diem aja biar kelihatan keren." Mungkin kata-katanya terdengar agak mengarah pada sindiran, atau seolah-olah dia sedang menggoda. Reaksi pertama yang mungkin muncul adalah merasa canggung atau terpojok. Tapi inilah kuncinya. Jangan biarkan sindiran itu mengganggumu. Sebaliknya, tersenyumlah dengan tenang. Kamu adalah pria pendiam yang kadang terlihat misterius dan sulit ditebak. Apa masalahnya? Sindiran atau candaan seperti itu bisa membuatmu merasa tidak nyaman atau seolah-olah kamu harus membela diri. Padahal membela diri berlebihan hanya akan memberi kesan bahwa kamu mudah terprovokasi. Terkadang sindiran seperti ini bisa sangat menggoda untuk direspons dengan pembelaan atau penjelasan panjang lebar. Namun hal itu justru akan membuatmu terlihat tertekan dan berlebihan. Ketika kamu terlalu banyak berbicara untuk membela diri, kamu malah memperburuk situasi. Solusinya, senyum. Ketika sindiran datang, balaslah dengan senyuman yang tenang. Ini bukan berarti kamu tidak peduli, melainkan menunjukkan bahwa kamu tidak terganggu dan bisa menghadapinya dengan santai. Cobalah untuk berkata dengan ringan, "Mungkin aku memang lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Kenapa kamu butuh perhatian lebih?" Ini menunjukkan kepercayaan dirimu tanpa harus terjebak dalam kecanggungan atau defensif. Namun ini tidak selalu mudah.
Mungkin ada kalanya kamu merasa canggung atau merasa seperti kamu harus menjelaskan diri lebih banyak. Tapi ingat, senyuman dan ketenangan adalah respons yang jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Ketika kamu bisa tetap tenang dan tersenyum menghadapi sindiran, wanita akan melihatmu sebagai seseorang yang percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh apa yang orang katakan. Itu adalah kualitas yang sangat menarik dan memikat perhatian tanpa kamu perlu berusaha keras. Dengan tetap tenang dan menghadapinya dengan senyuman, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri dan bahwa kamu tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa baik tentang diri sendiri. Kita semua pernah ada di posisi ini. Kamu sedang berbicara dengan seseorang, mungkin seorang wanita yang menarik perhatianmu, dan dia mengatakan sesuatu yang sulit untuk diartikan. Kata-katanya terdengar ambigu, atau mungkin nadanya sedikit aneh. Otakmu langsung bereaksi. Apa dia marah? Apa dia nggak suka sama aku? Apa aku sudah salah ngomong aja? Kamu adalah orang yang mungkin cenderung berpikir terlalu jauh ketika menghadapi situasi seperti ini. Apa masalahnya? Ketika kamu mengasumsikan niat negatif, kamu tidak hanya merusak suasana, tapi juga menghilangkan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Pikiran kita seringkali melompat ke kesimpulan terburuk. Itu adalah cara otak kita melindungi diri dari rasa sakit atau penolakan. Tapi masalahnya, asumsi negatif ini seringkali salah. Dan ketika kamu bereaksi berdasarkan asumsi itu, kamu justru menciptakan ketegangan yang sebenarnya tidak perlu ada. Solusinya, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Jika ada sesuatu yang terdengar ambigu, berikan manfaat keraguan. Misalnya, jika dia berkata, "Kamu ini suka diem aja ya, nggak asyik," jangan langsung berpikir bahwa itu kritik. Bisa jadi dia hanya mencoba memancing responsmu. Tersenyum dan katakan, "Mungkin aku lebih suka mendengar daripada berbicara. Kenapa? Kamu butuh perhatian lebih." Balikkan situasi dengan tenang dan santai. Namun, ada risiko yang perlu kamu pahami. Kadang, niat negatif memang ada dan itu bukan salahmu. Tapi, jika kamu bereaksi dengan kepala dingin dan tidak terbawa emosi, kamu tetap memegang kendali atas percakapan itu. Tidak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang tahu bagaimana menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Kamu akan terlihat sebagai seseorang yang dewasa secara emosional. Wanita atau siapapun akan merasa nyaman berada di dekatmu karena kamu tidak mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan. Sebaliknya, mereka akan merasa kamu adalah orang yang bisa diandalkan untuk menjaga percakapan tetap positif dan produktif. Sekarang, mari kita renungkan. Berapa kali dalam hidupmu kamu terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya untuk menyadari kemudian bahwa kesimpulanmu salah? Bukankah lebih baik memberi sedikit ruang untuk melihat niat sebenarnya dari seseorang sebelum bereaksi? Jika kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena Blay, dengan mengubah cara kita merespons sesuatu yang ambigu, kita bukan hanya menjadi lebih menarik, tapi juga lebih bijaksana. Dan jangan pergi dulu, ada tips yang lebih mendalam menunggu di bagian berikutnya. Kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa seseorang yang cenderung pendiam bisa menarik perhatian perempuan? Mungkin kamu merasa jika tidak berbicara dengan lancar, tidak bisa menunjukkan rasa percaya diri atau merasa ketidaknyamanan saat berbicara. Itu bisa menjadi masalah besar, kan? Tapi sebenarnya justru ketidaknyamanan itu bisa jadi kunci yang membuka banyak pintu. Ini cerita tentang seorang pria, sebut saja Alex. Dia bukan tipe yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Bahkan dia lebih suka menyendiri, menikmati waktu dengan pikirannya sendiri. Di pesta atau acara sosial, dia sering merasa seperti ikan kecil di lautan besar, tak banyak bicara, dan merasa tak ada yang tertarik padanya.
Alex ingin menarik perhatian seorang perempuan yang dia suka. Tapi dia merasa ketidaknyamanan itu seperti bayangan besar yang selalu menempel. Bagaimana saya bisa berbicara dengan percaya diri kalau saya merasa seperti sedang berada di panggung besar dan semua orang menonton? Itu pertanyaan yang selalu mengganggunya. Lalu dia menemukan suatu hal yang menarik. Ternyata ada kekuatan dalam ketidaknyamanan itu sendiri. Ketika kita merasa canggung, kita tidak harus menyembunyikannya. Alih-alih mencoba menghindarinya, kita bisa menghadapinya. Ketidaknyamanan itu bisa jadi sinyal bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman, dan itu adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Namun masalahnya adalah kita seringkali tidak ingin menunjukkan sisi canggung kita. Kita berpikir, kalau aku tampak canggung, aku akan tampak lemah, tidak menarik. Ini adalah pemikiran yang umum, dan itu adalah rintangan yang hampir setiap orang hadapi. Tapi ingat, kenyamanan itu seringkali datang dari hal yang tidak nyaman. Alex mulai berlatih menerima ketidaknyamanannya. Dia mengubah pola pikirnya. Bukannya berusaha untuk menghindar, dia belajar untuk merasakannya dan kemudian tetap melangkah maju. Ketika dia berbicara dengan perempuan, dia tidak berusaha tampil sempurna. Sebaliknya, dia justru mengakui, "Aku merasa agak canggung sekarang, tapi aku ingin mendengarmu lebih banyak." Ini membuka percakapan yang jauh lebih menarik dan jujur. Tentu ada saat-saat ketika dia merasa kecewa. Beberapa kali dia gagal mengungkapkan dirinya dengan sempurna, dan itu membuatnya merasa lebih canggung. Tapi kegagalan itu justru memberi pelajaran yang lebih besar tentang keberanian dan penerimaan terhadap diri sendiri. Hasilnya, Alex menjadi lebih diterima dan menarik bukan karena dia menghindari ketidaknyamanan, tetapi karena dia belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan kepala tegak. Dia tidak merasa perlu untuk menjadi orang lain, dan itu membuatnya lebih autentik. Perempuan yang awalnya dia anggap sulit untuk didekati, malah merasa nyaman dengan kejujuran dan ketidaknyamanannya. Begitu kita mulai menerima ketidaknyamanan dalam diri kita, kita membuka jalan untuk menjadi lebih baik. Seperti Alex, kita semua punya sisi yang canggung, tapi justru itu yang membuat kita manusia, bukan? Bagaimana jika ketidaknyamanan yang kita hindari adalah hal yang justru akan membawa kita ke tempat yang lebih baik? Bagaimana jika kamu mulai melihat ketidaknyamanan sebagai sinyal untuk bertumbuh dan bukan sesuatu yang harus ditakuti? Jadi ketika kamu merasa tidak nyaman, ingatlah, itu bukan masalah. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang berani keluar dari zona nyamanmu. Dan itu belai adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Pernah nggak sih kamu merasa bahwa saat kamu diem, wanita malah lebih tertarik? Nggak perlu jadi orang yang selalu berusaha keras berbicara atau menyombongkan diri. Kadang, justru dengan memberi ruang pada mereka untuk berbicara, kamu malah menjadi lebih menarik. Masalahnya banyak pria berpikir bahwa untuk membuat wanita tertarik, mereka harus menjadi pusat perhatian, harus selalu punya cerita seru atau candaan cerdas setiap kali berbicara. Tapi kenyataannya, banyak wanita malah merasa nggak nyaman kalau percakapan cuma berfokus pada satu orang saja, terutama kalau itu kamu. Solusinya, jawabannya ada pada diam sejenak, memberi ruang untuk mereka berbicara. Tidak perlu merasa cemas atau khawatir bahwa kamu akan kehilangan perhatian mereka. Wanita suka merasa didengar dan dihargai. Ketika kamu memberi mereka ruang untuk berbicara, itu bukan cuma menunjukkan bahwa kamu peduli, tapi juga bahwa kamu percaya diri dengan siapa dirimu. Mereka bisa merasakan kalau kamu nggak butuh menunjukkan siapa kamu dengan terus berbicara, karena kamu cukup nyaman dengan diri sendiri. Banyak pria merasa tertekan untuk terus berbicara agar percakapan tidak terhenti atau agar mereka tetap bisa menarik perhatian.
Padahal, ketegangan seperti itu justru membuat wanita merasa tidak nyaman. Mereka akan merasa canggung, seperti ada yang dipaksakan. Inilah momen yang membuatmu harus sedikit berlatih, diam dan mendengarkan. Terkadang kebisuan itu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Tindakan yang bisa kamu lakukan adalah aktif mendengarkan dan memberikan ruang bagi wanita untuk menceritakan pendapat, perasaan, atau cerita mereka. Kamu bisa memulai dengan pertanyaan sederhana yang menggugah. Apa yang membuat kamu tertarik dengan topik ini? Atau bagaimana menurut kamu tentang itu? Pertanyaan yang mengarah pada mereka, bukan pada dirimu. Ini memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih banyak dan kamu cukup jadi pendengar yang baik. Kegagalannya muncul ketika kita terlalu fokus untuk membuat percakapan tetap berjalan tanpa memberi ruang. Kadang kita merasa takut kalau diam berarti membosankan atau tidak menarik. Tapi, semakin kamu belajar untuk nyaman dalam keheningan, semakin kamu akan merasa percaya diri. Itu adalah tanda kedewasaan dalam berkomunikasi. Hasilnya adalah percakapan yang jauh lebih menarik dan berkualitas. Wanita akan merasa lebih dihargai dan lebih sering tertarik denganmu karena kamu memberi mereka perhatian penuh, tanpa merasa harus memaksakan diri untuk berbicara terus-menerus. Keheningan yang penuh perhatian itu justru menunjukkan kedalaman dan ketenangan yang sangat dihargai. Jadi, Blay, kalau kamu ingin tahu kenapa banyak wanita lebih tertarik pada pria yang pendiam, itu karena mereka merasa nyaman dan dihargai. Dengan memberi kesempatan bagi wanita untuk berbicara, kamu memberikan ruang bagi hubungan itu berkembang tanpa ada tekanan. Jadi, tidak perlu khawatir untuk menjadi pendiam. Justru, diam dengan cara yang tepat bisa jauh lebih efektif dalam menarik perhatian wanita yang benar-benar kamu inginkan. Pernahkah kamu merasa, meskipun kamu cukup keren, percaya diri, dan tidak berbicara banyak, ada sesuatu yang kurang dalam hubungan? Sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka lebih dalam dari sekadar percakapan santai atau gaya kamu yang tenang. Mungkin itu adalah tujuan hidup yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih dari sekadar apa yang akan kamu lakukan nanti malam, atau hobi apa yang kamu miliki. Masalahnya, banyak orang berfokus pada percakapan sehari-hari yang ringan. Banyak pria berpikir bahwa mereka harus berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan atau sekadar berbagi cerita lucu agar menarik. Tapi kenyataannya, banyak wanita malah mencari lebih dari itu. Mereka ingin tahu apakah kamu punya visi lebih besar, tujuan hidup yang menantang, atau impian yang lebih tinggi daripada sekadar kesenangan sesaat. Solusinya, bagikan dengan mereka visi atau tujuan hidup yang lebih besar. Ini bukan tentang membual atau berbicara besar. Tidak, ini tentang berbagi secara tulus mengenai perjalanan hidupmu, apa yang kamu percayai, dan tujuan yang kamu kejar. Wanita suka pria yang memiliki arah yang jelas dalam hidup, pria yang tahu kemana dia ingin pergi, dan yang berani mengejar impian yang lebih besar dari dirinya. Ini memberi mereka gambaran bahwa kamu bukan hanya pria yang berdiri di tempat, tetapi seseorang yang terus berkembang dan berusaha mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Banyak pria merasa ragu untuk berbicara tentang tujuan hidup mereka karena takut dianggap terlalu serius atau terlalu ambisius. Atau bahkan lebih buruk lagi, mereka merasa takut tujuan mereka belum cukup besar atau jelas. Namun justru berbagi tujuan hidup yang lebih besar menunjukkan keaslian dan kedewasaan. Itu memberitahu mereka bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih daripada sekadar obrolan ringan yang cepat berlalu. Tindakan yang bisa kamu lakukan adalah mulai membuka percakapan tentang apa yang kamu benar-benar pedulikan. Tidak perlu membicarakan sesuatu yang terlalu besar atau bahkan terlalu pribadi jika itu belum waktunya. Cukup bicarakan impian atau visi hidupmu, bahkan yang sederhana sekalipun.
Misalnya, saya sedang bekerja keras untuk membangun karier di bidang X karena saya percaya ini bisa membawa dampak besar bagi Yeus. Ini membuka kesempatan untuk percakapan yang lebih mendalam, lebih filosofis dan lebih bermakna. Kegagalannya terjadi ketika kamu tidak berbagi tujuan atau impian apapun dan percakapan hanya berjalan di permukaan saja. Kalau kamu tidak punya arah yang jelas dalam hidup, wanita mungkin akan merasa bahwa hubungan ini tidak akan bisa berkembang. Tanpa tujuan besar, percakapan pun bisa terasa datar dan tak bermakna. Wanita akan melihat kamu sebagai pria yang punya visi yang lebih besar. Kamu bukan hanya berbicara tentang hal-hal kecil, tetapi menunjukkan bahwa kamu memiliki arah hidup yang jelas. Ini memberi mereka alasan untuk merasa tertarik lebih dalam, karena mereka bisa melihat bahwa kamu punya sesuatu yang lebih dari sekadar kesenangan sementara, dan itu adalah kualitas yang sangat menarik. Blay, ingatlah bahwa ketika kamu berbicara tentang tujuan hidupmu, kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk membuat wanita merasa tertarik dan merasa bahwa mereka bisa berjalan bersama kamu dalam perjalanan yang lebih besar. Jadi, jangan takut untuk membagikan impian dan visi hidupmu. Itu adalah kekuatan yang bisa membuatmu jauh lebih menarik, bahkan jika kamu lebih banyak diam. Mari kita bicara tentang sesuatu yang penting. Apa yang harus dilakukan ketika segala usaha yang kamu lakukan untuk menarik perhatian seseorang tidak berjalan sesuai rencana? Kamu sudah berbicara tentang tujuan hidupmu, memberi ruang bagi dia untuk berbicara, menjaga ketenangan dan berusaha untuk tetap menarik dalam keheningan. Tetapi terkadang meskipun semua usaha itu, hal itu tetap tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apa yang harus dilakukan? Masalahnya adalah kita seringkali terlalu terpaku pada hasil. Kita merasa bahwa jika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, hasilnya harus sesuai harapan. Namun kenyataannya, ini adalah prinsip dasar dalam stoikisme. Kita hanya dapat mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, dan hasilnya adalah hal yang di luar kendali kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan kita kecuali pikiran kita sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik, namun jika hasilnya tidak sesuai harapan, itu bukan kegagalan. Itu adalah hal yang di luar kendali kita. Bahkan jika hubungan atau interaksi ini tidak berjalan dengan baik, itu bukan berarti kamu kurang berharga atau tidak cukup baik. Itu hanya bagian dari perjalanan yang lebih besar. Prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tanpa terikat pada hasil. Solusinya adalah belajar untuk melepaskan ekspektasi dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Marcus Aurelius berkata, apa yang terjadi pada dirimu bukan masalah besar, yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Jadi, jika ini tidak berjalan baik, lanjutkan hidupmu. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikanmu. Ingat, hidup terus berjalan dan masih banyak peluang lain yang menantimu. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, karakter kita, tindakan kita, dan bagaimana kita merespons situasi. Kita sering kali merasa kecewa atau frustasi ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terwujud. Ada rasa ego yang terganggu saat kita merasa sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak mendapat respons yang kita harapkan. Disinilah prinsip stoikisme benar-benar memberi kekuatan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau hasilnya. Hanya reaksi kita yang bisa kita kendalikan. Menyadari hal ini memberi kita kekuatan untuk menerima ketidaksempurnaan. Tindakan yang bisa kamu ambil adalah untuk tidak membiarkan kegagalan atau kekecewaan menghalangi kemajuanmu. Fokus pada diri sendiri, terus perbaiki dirimu, dan jangan bergantung pada satu orang atau satu hasil untuk kebahagiaanmu. Seperti yang diajarkan oleh Seneca, jangan biarkan apapun yang tidak dapat kamu kontrol menguasai hatimu.
Saat kita bergerak maju dengan ketenangan, kita tidak hanya menunjukkan kematangan tetapi juga kekuatan batin yang sangat menarik. Kegagalannya adalah jika kamu terlalu terjebak dalam perasaan kecewa atau penyesalan. Ini bisa menjadi jebakan yang menghentikan kemajuanmu dan menghalangi pandangan positif ke depan. Tetapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang stoik, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar dan berkembang. Hasilnya adalah ketika kamu memilih untuk terus maju, tetap tenang, dan tidak terjebak dalam penyesalan, kamu akan menemukan kebebasan sejati. Seperti yang dikatakan Epictetus, kebahagiaan dan ketenangan berasal dari menerima apa yang ada. Kamu akan tumbuh lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan tidak terikat pada hasil, kamu akan merasakan kebebasan dalam menjalani hidupmu, dan itulah yang benar-benar menarik. Sebuah kedewasaan dan ketenangan yang hanya bisa datang dari penerimaan. Blay, inilah yang diajarkan oleh Stoikisme. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan biarkan itu merusak ketenangan pikiranmu. Lanjutkan hidup dengan keyakinan bahwa kamu tidak perlu bergantung pada hasil apapun untuk merasa cukup. Lihatlah kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan hambatan. Dunia penuh dengan kemungkinan dan kamu punya kendali atas reaksimu, itu yang membuatmu tak tergoyahkan. Sekarang setelah kita membahas berbagai hal tadi, mari kita tarik kesimpulannya. Bagaimana caranya membuat wanita tertarik padamu meskipun kamu pendiam? Jawabannya mungkin lebih sederhana daripada yang kamu kira. Kuncinya bukan terletak pada seberapa banyak kata yang kamu ucapkan atau berapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk terlihat menarik. Kunci utamanya adalah menjadi diri sendiri dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Seperti yang sudah kita bahas, kamu tidak perlu berbicara terus-menerus atau menciptakan momen-momen besar untuk menarik perhatian. Yang penting adalah memberi ruang untuk percakapan, mendengarkan dengan empati, dan berbicara tentang hal-hal yang benar-benar berarti bagi kamu, tujuan hidup yang lebih besar. Namun tentu saja ada tantangan. Kamu mungkin merasa cemas atau takut bahwa diam itu akan membuatmu terkesan tidak menarik. Tapi, seperti yang kita pelajari dari prinsip Stoikisme, ketenangan dalam diri adalah salah satu daya tarik terbesar yang bisa kamu miliki. Jangan terjebak pada hasil atau reaksi orang lain, karena yang bisa kamu kendalikan hanya reaksi dirimu sendiri. Pada akhirnya, jika sesuatu tidak berjalan dengan baik, teruslah berjalan. Jangan biarkan satu kegagalan menghalangimu. Terus kembangkan diri, tetap tenang, dan jangan takut untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Hidup terus berjalan dan peluang-peluang baru akan selalu ada. Percayalah, saat kamu memegang kendali atas hidupmu dengan tenang, kamu akan lebih menarik daripada yang kamu kira. Blay, jangan terlalu serius memikirkan semuanya. Cukup berjalan dengan ketenangan dan kedewasaan, dan lihat bagaimana dunia berbalik mendukungmu.